Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cari motherboard, harga murah, fitur melimpah, tampang menggoda. Eva, maksudnya ada gitu loh, motherboard yang punya semua itu. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu motherboard yang mungkin sebagian orang ada yang asing dengan namanya. Sebelum dilanjutkan, mohon support channel ini biar bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Maaf ya, suara saya agak bindeng, pilek masalahnya. Maxsun B760M D4 Terminator Wi-Fi. Harga baru di angka 1,9 juta rupiah. Garansi resmi 3 tahun. Katanya sejuta, bos. Coba dibaca lagi, judulnya kan 1 jutaan, harga 1,9 juta. Berarti 1 jutaan, ya kan? Terakhir pegang merek matahari maksimal ini alias Maxsun itu 4 tahun yang lalu buat motherboard AMD FM2 Plus kalau nggak salah. Dan sampai sekarang motherboardnya masih lancar jaya loh. Nah, merek ini sendiri makin hari makin tampil kece. Bahkan sampai ngeluarin motherboard dengan chipset tertinggi dari Intel ya. Bisa dilihat di web Maxsun ya kalau kalian penasaran. Sekedar informasi, Maxsun sendiri berdiri tahun 2002 yang lalu. Jatuhnya udah 12 tahun perusahaan ini berjalan. So harusnya after sales merek ini nggak perlu diragukan lagi. Beberapa kelebihan dari motherboard ini, yang pertama jelasnya pakai chipset terbaru dari Intel. Support Intel Gen 12 hingga Gen 14. RAM maksimal hingga 128GB DDR4 dengan kecepatan 5333 MHz dengan OC pastinya. Dan udah support XMP 20. Slot VGA sendiri udah support Gen 50. Sayangnya untuk NVMe masih di 40. Nah, cakepnya lagi motherboard ini punya 3 slot NVMe yang berjalan di Gen 40 semua. Sesuai namanya, motherboard ini udah include Wi-Fi 6E ya. Udah ada USB Type-C bagian depan dan udah support ARGB. Gimana? Komplit banget gak nih? Informasi di dus bagian depan cukup jelas nih, dari merek, chipset, bahkan bentuk motherboardnya dengan perpaduan warna putih dan hitam. Nah, di dus di bagian belakang ada penjelasan fitur-fitur dari motherboard satu ini. Oke, langsung aja kita keluarin unitnya. By the way, ini motherboard punya temen ya, yang memang pengen dibikin videonya. Oke, di sini dapat 2 kabel SATA warna hitam. Cuma 2 doang nih, pada ngirit motherboard sekarang. Lanjut dapat stick drum. Enggak dong, ini buat Wi-Fi. Kemudian 1 kertas garansi yang simple banget. Terus enggak ada lagi nih. Apa cuma segini doang ya? Atau jangan-jangan ada yang ketinggalan di tempat teman saya nih? Oke lah, kita keluarin motherboardnya. Idi, cakep bener. Paduan hitam dan putih. Kapasitornya udah black semua. Dan ini buat supply ke prosesor ada konektor 1x8 pin plus 4 pin. Kemudian heatsinknya tebel-tebel gini ya, mana bentuknya keren lagi. Lanjut, ada konektor CPU fan sama sebelahnya sistem fan ya. 1 port Type-C bagian depan bersebelahan dengan USB 3.0. Dan slot M2 NVMe yang posisinya sebelah RAM ini ya. 4 slot SATA modelnya berdiri semua. Dan ini slot NVMe lagi. Untuk satunya lagi slotnya itu yang ada pendinginnya ya. Bisa kalian lihat 2 konektor ARGB 3 pin di bagian bawah ini ya. Cuma 2 doang nih. Untuk I/O panelnya sendiri udah terpasang di motherboard, warna putih lagi. Aduh, jadi kepengen. Di sini ada 4 kali USB 2.0. Terus ini tombol clear CMOS ya. 1 kali HDMI, 1 kali DisplayPort 1.4, 2 kali USB 2.0, 2 kali USB 3.0, LAN, 2 port Wi-Fi dan audio. Kalau kalian hitung port USB-nya ini ada 8 nih. Melimpah buat harga segini loh ya. Sekarang kita coba motherboard ini. Saya pakai prosesor i5 12400F dengan stok cooler. Punya temen juga. RAM-nya pakai Adata XPG Spectrix 32GB DDR4 3600 MHz. Terus SSD Samsung Evo 970 NVMe 3.0. Kenapa nggak 4.0? Ya karena cuma ada ini doang nih. Nggak mungkin saya beli lagi. Kan lucu. Nggak lucu. Lucu lah. So mohon maaf saya nggak bisa tes kecepatan NVMe 4.0.
Di sini saya pakein VGA terbaru dari AMD ya, yaitu RX 7600 XT dari Power Color Hellhound series, yang insya Allah bakal dibahas di next video. Untuk power supply sendiri pakai FSP HV Pro 550 watt. Ya, saya rasa masih cukup buat handle spek ini. Dan Windowsnya sendiri pakai Windows 10, harusnya sih Windows 11 ya, cuma nggak keburu buat masangnya. Jadi pakai yang ada dulu. Sebelum coba ngerender video sama Bexma, kita lihat dulu tampilan BIOS dari motherboard Matahari Maksimal Maxxan. Artinya bersinar kali bos. Ngawur, itu rice cooker. Sunrise. Ini malah bahas nggak jelas nih. Oke, tampilan BIOSnya simple ya, dengan 7 menu utama. Untuk pengaturan XMP-nya ada di menu turbo. Kami suka kebo. Turbo. Maaf, mobil kepleset. Saya set XMP-nya di 3200 mAh, tapi nanti saya kasih lihat perbedaan hasil ketika di settingan standar dengan XMP di set 3200 mAh sama 3600 mAh. Nanti kalian lihat sendiri. Lanjut kita coba ngerender video 4K pakai Premiere 2024. Hasilnya cuma butuh waktu 51 detik. Cakep nggak nih? Tapi ini pakai i5 ya. Wajar aja sih di saya rada sedikit lama ya karena pakai i3. Sedangkan resolusi 1080p hanya butuh waktu 15 detik. Untuk kecepatan SSD Samsungnya itu sesuai dengan klaim ya, yang mana read-nya di angka 3500 MB per second dan write-nya di angka 2371 MB per second. Dan silakan kalian bandingkan sendiri kecepatan RAM yang hasilnya berbeda dengan settingan yang berbeda pastinya. Beda-beda tapi tetap nggak nyatu. Itulah saya. Sejelasnya semakin tinggi kecepatan RAM maka hasil read write copy-nya makin tinggi juga. Yang penasaran apakah RGB di motherboard ini bisa sync atau enggak, alias bisa diatur atau enggak? Jawabannya nggak bisa. Itu kalau bini yang pegang. Tapi kalau kalian yang pegang, bisa. Duit bos. Nah itu dia tuh. Maksud saya bukan ke sana. RGB sync di motherboard ini berjalan tanpa masalah kok. Di sini saya kasih lihat RAM ADATA sama fan dari Aigo, RGB-nya bisa sinkron. Tapi kalian wajib download aplikasinya terlebih dahulu di web Maxxan ya. Setelahnya ya tinggal diinstal dan diatur sesuka kalian. Dan silakan kalian pilih mode yang mana, karena tampilan aplikasinya ini tergolong simple banget ya. Untuk hasil Cinebench R15, kemampuan prosesor ini udah pasti lebih unggul ketimbang i3 12100 ataupun Ryzen 5 4500. Ya wajar sih, harganya juga beda. Dan untuk skor RX 7600 XT dapat di angka 257,34 fps. Di Cinebench R23, multicore dapat nilai 11.977 sedangkan single core dapat nilai 1649 PTS. Lanjut lagi Cinebench R24 yang mana skor GPU-nya 5699 PTS. CPU multicore-nya dapat di angka 671 PTS dan single core 100 PTS. Kemudian saya mencoba menjalankan AIDA 64 nih buat menyiksa prosesornya. Dan suhu yang dihasilkan tergolong tinggi karena tembus di angka 80 derajat Celcius. Ya, karena pakai stok cooler ya. Bahkan setelah menjalankan Cinebench, begitupun juga Blender, suhunya naik lagi nih hingga di angka 89 derajat Celcius. Jelas banget ya, kalian wajib pakai CPU cooler yang jauh lebih baik, atau kalau bisa pakai liquid cooler ya, buat ngendel prosesornya biar nggak kepanasan. Oke guys, semoga review singkat dari motherboard Matahari Maksimal ini, Maxxan, bisa membantu kalian yang penasaran dengan motherboard Maxxan ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.